warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Wanda Mutiara Asyifa, mahasiswa Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Kelas 3C dengan MPM 241105050729. Video ini adalah tugas UTS mata kuliah Ulumul Hadis dosen penggampu Dr. Mukhrij Sidki MAG. Pernah dengar kata hadis tapi bingung, kenapa ada yang bilang hadis qauli, kenapa ada yang bilang hadis fi'li, padahal isinya sama-sama dari Nabi Muhammad SAW. Nah, hari ini kita akan membahas jenis-jenis hadis. Hadis itu dibagi menjadi 4, mulai dari perkataan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi, bahkan sampai rencana Nabi. Langsung kita mulai ya. Hadis adalah segala hal yang berasal dari Nabi Muhammad SAW dan kini menjadi panduan bagi hidup kita. Hadis itu terbagi menjadi 4 cara penyampaian, yaitu apa yang beliau katakan, apa yang beliau lakukan, apa yang beliau setujui, dan apa yang beliau inginkan. Hadis qauli atau perkataan Nabi, jenis hadis ini adalah yang paling mudah dikenali. Kenapa? Karena isinya murni perkataan atau ucapan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Riwayatnya mencatat persis kalimat yang keluar dari mulut beliau. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya." Kalimat ini adalah murni omongan beliau yang tujuannya mengajarkan kepada kita untuk selalu menata hati dan tujuan sebelum bertindak. Misalnya, Bapak Budi melihat anaknya Rizal yang baru saja gagal dalam ujian. Rizal tampak sangat putus asa. Bapak Budi memanggil Rizal dengan suara yang sangat lembut, berkata, "Nak, ingatlah, kunci sukses itu bukan tentang seberapa sering kamu jatuh, tetapi tentang seberapa cepat kamu bangkit dan belajar lagi dari kesalahanmu." Analoginya, perkataan Bapak Budi adalah sebuah prinsip murni yang langsung keluar dari lisannya, bertujuan memberikan ajaran dan panduan. Isinya adalah petunjuk moral yang ringkas dan berharga, sama seperti hadis qauli yang berisinya ucapan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua itu hadis fi'li, perbuatan Nabi. Hadis fi'li ini menceritakan segala perbuatan, tindakan, atau cara-cara praktis yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah memerintahkan kepada sahabat, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Ini berarti Nabi mencontoh bagaimana tata cara ruku, tata cara sujud, berdiri, dan gerakan lain dalam salat. Yang kita lakukan saat ini adalah karena para sahabat melihat langsung bagaimana Nabi Muhammad SAW mengerjakannya. Salah satu contohnya, seorang menunjukkan cara melakukan sesuatu yang benar secara langsung. Ceritanya, Ibu Sari sedang mengajari anaknya, namanya Dina, cara memasak nasi goreng yang sempurna. Dina hanya mendengarkan resep, tetapi hasilnya kurang memuaskan. Kemudian Ibu Sari berkata, "Sini nak, perhatikan baik-baik." Ibu Sari langsung mengambil wajan, menunjukkan cara yang tepat menumis bumbu hingga harum, cara memasukkan nasi agar tidak hancur, dan kapan saatnya api harus dikecilkan. Analoginya, tindakan Ibu Sari yang mengajarkan cara menumis, cara mengaduk, cara mengatur api adalah demonstrasi praktik yang harus ditiru oleh Dina agar hasilnya benar, sama seperti hadis fi'li, di mana Nabi menunjukkan tata cara ibadah dalam kehidupan secara langsung. Yang ketiga ini adalah hadis takriri atau persetujuan Nabi. Hadis takriri ini terjadi ketika seorang sahabat melakukan suatu perbuatan atau mengucapkan sesuatu di hadapan Nabi, dan Nabi mendiamkannya atau tidak melarangnya. Sikap diam ini atau pembiaran dari beliau ini sudah dianggap sebagai tanda persetujuan bahwa awal itu diperbolehkannya dalam syariat. Suatu ketika ada cerita tentang para sahabat yang makan daging dop, sejenis kadal gurun. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa suatu ketika di rumah Maimunah atau istri Nabi dihidangkannya daging dop. Khalid bin Walid juga ada di sana. Beliau ikut makan daging tersebut. Kemudian
Nabi tidak ikut makan. Ketika ditanya, beliau bersabda, "Aku tidak memakannya, tetapi aku juga tidak melarangnya atau mengharamkannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sikap Nabi Muhammad yang mendiamkannya atau tidak melarangnya, perbuatan sahabat yang memakan daging dop itu menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dibolehkan dalam syariat, dan ini termasuk hadis takriri. Misalnya, ketika seorang pemimpin atau teladan membiarkan suatu tindakan karena tindakan itu diperbolehkan, dalam sebuah rapat kerja, tim proyek harus memilih antara dua software untuk presentasi. Salah satu anggota tim Risa mengusulkan menggunakan software A, meskipun tim biasanya ini menggunakan software B. Setelah Risa menjelaskan alasannya ke ketua, yaitu Bapak Rahmat, hanya terdiam, mengangguk sedikit dan tidak berkomentar apapun. Meskipun dia punya wewenang kan untuk melarangnya, Risa dan tim pun melanjutkan menggunakan software A. Analoginya, sikap diam dan tidak adanya larangan dari Bapak Rahmat menunjukkan persetujuan bahwa menggunakan software A adalah pilihan yang sah dan dapat diterima dalam aturan kerja, sama seperti hadis takriri, di mana sikap diam Nabi atas perbuatan sahabat menunjukkan bahwa perbuatan tersebut diperbolehkan dalam syariat. Yang keempat adalah hadis Hamimi, yaitu keinginan atau rencana Nabi. Hadis Hamimi adalah hadis yang meriwayatkan rencana atau keinginan Nabi Muhammad SAW yang belum sempat atau tidak beliau laksanakan. Meskipun tidak jadi dikerjakan, niat atau rencana tersebut tetap bernilai dan dicatat sebagai hadis. Contohnya, ketika keinginan Nabi SAW untuk berpuasa pada hari ke-9 bulan Muharram bersamaan dengan hari ke-10 Asyura, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, ketika Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, hari Asyura itu adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani." Maka Rasulullah bersabda, "Jika aku masih hidup pada tahun depan, niscaya aku akan berpuasa pada hari ke-9." Hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad wafat sebelum datang tahun berikutnya, sehingga beliau tidak sempat merealisasikan keinginannya. Maka keinginan beliau untuk puasa pada tahun itu diriwayatkan sebagai hadis Hamimi. Sebuah niat baik yang sudah diumumkan tetapi terhalang untuk dilaksanakan karena suatu sebab. Cerita kisah Padani, seorang yang sangat dermawan di kampung, berencana besar untuk mengadakan pelatihan gratis bagi para pemuda desa di bulan depan. Beliau sudah mengumumkan niatnya ini di masjid dan mulai menyusun modul pelatihannya. Beliau berkata, "Insya Allah, bulan depan saya akan adakan pelatihan membuat kerajinan tangan selama seminggu penuh." Tetapi sayangnya, seminggu sebelum jadwal pelatihan, Padani tiba-tiba harus dirawat di rumah sakit karena sakit yang parah dan pelatihan itu dibatalkan. Analoginya, meskipun pelatihan itu tidak sempat terlaksana, niat dan rencana baik Padani untuk mengajarkan keahlian kepada pemuda sudah diumumkan dan bernilai sama seperti hadis Hamimi, di mana niat Nabi untuk berpuasa Tasua tidak sempat terrealisasikan karena wafat, tetapi rencana baik tersebut tetap dicatat dan diriwayatkan sebagai pedoman. Jadi teman-teman, mari kita simpulkan dengan memahami hadis kauli, fi'li, takriri, dan hamimi, kita telah membuka pandangan yang lebih utuh tentang bagaimana Nabi Muhammad membimbing para umatnya. Beliau membimbing lewat lisan, aksi, persetujuan, bahkan lewat niat tulus yang belum tercapai. Thanks for watching. Please subscribe. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.